Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan menuju 90 tahun Keuskupan Bandung pada 20 April 2022, dengan sehati sejiwa kita hendak makin memperdalam dan kian mengalami Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman kita. Hingga dengan makin mencintai Ekaristi dan mengimani mujizatnya, kita makin terlibat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Ekaristi itulah korban Kristus di atas salib dihadirkan secara real dan sakramental di atas altar sebagai peristiwa penebusan manusia, hingga kita menjadi anak-anak Allah terkasih, anak-anak kebangkitan, anak-anak terang yang dengan sukacita diutus untuk mengubah dunia. Itulah makna tahun Ekaristi yang dikemas dalam fokus pastoral tahun 2021 yang bertema Sukacita Ekaristi, terlibat dan menjadi berkat, yang tentunya ditempatkan dalam kerangka tema yang lebih besar 5 tahunan 2021 dan 2025, kaum muda Katolik sehati sejiwa mengubah dunia. Marilah kita mengembangkan kecintaan kita pada Ekaristi. Tanpa Ekaristi, orang Katolik akan timpang, lumpuh, bahkan mati. Kita memang berada dalam situasi dilematis saat ini. Di satu pihak kita harus hati-hati untuk pergi keluar rumah. Di lain pihak kita perlu keluar rumah juga untuk merayakan Ekaristi. Selama masa pandemi ini, kita terpaksa banyak mengikuti misa online yang sebetulnya menonton misa, bukan merayakan Ekaristi. Akan tetapi misa daring itu berfungsi sebagai ibadat sabda yang sangat berguna bagi perkembangan rohani kita juga. Marilah kita berdoa kepada Allah supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa mengikuti misa secara langsung, bersekutu dengan saudara seiman, berjumpa dengan Yesus secara langsung dalam Ekaristi, serta menyambut tubuh Kristus yang menjadi kekuatan kita agar kita dapat hidup, berkarya, dan berjuang di tengah umat dan masyarakat dengan terlibat dan menjadi berkat sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Sri Paus Fransiskus menetapkan tahun 2021 sebagai tahun Santo Yosef. Semoga keberanian kreatif Santo Yosef mendorong kita juga untuk secara berani dan kreatif mencari cara-cara untuk makin mencintai Ekaristi, mengimani mujizatnya, serta terlibat aktif secara langsung dalam perayaan kasih tersebut. Hingga kita pun mengalami sukacita Injil yang mendorong kita pergi untuk terlibat dan menjadi berkat bagi siapapun. Selamat memasuki tahun Ekaristi 2021. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman terkasih, hari ini kita akan coba untuk membahas tentang tema pastoral Keuskupan Bandung tahun 2021. Nah, teman-teman muda terkasih, fokus pastoral tahun 2021 Keuskupan Bandung itu dengan temanya Sukacita Ekaristi dan menjadi berkat. Maka video di awal tadi itu penjelasan dari Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC tentang fokus pastoral Keuskupan Bandung. Nah, sekarang dalam tamukan kali ini saya akan mencoba membagikan kepada teman-teman terkasih bagaimana fokus pastoral ini menjadi bisa berbunyi dan dimaknai dalam kehidupan anak-anak muda dan juga Anda semua dengan berbagi refleksi menjadi pribadi yang ekaristis. Nah, bahasan kali ini kita akan membahas dalam 3 bahasan. Yang pertama adalah 3 rumus iman yang mesti ada untuk menjadi pribadi yang ekaristis. Juga 3 keutamaan iman untuk menjadi pribadi yang ekaristis. Dan juga yang ketiga adalah
3 sikap iman dalam kehidupan sehari-hari yang juga pada akhirnya bisa menonjolkan dan juga menampakkan menjadi pribadi yang ekaristis. Kita akan mulai dari 3 rumus iman supaya kita bisa menjadi pribadi yang ekaristis. Antara lain, yang pertama adalah awali, teman-teman muda, awali dari apa yang ada. Awali dari apa yang Anda punya. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Kalau masih ingat tentang Injil penggandaan ikan dan roti gitu ya, bukankah sebetulnya kita sudah mempunyai 5 roti dan 2 ikan? Ada 5 jari tangan kiri, juga ada 5 jari tangan kanan, ada 5 jari kaki. Saya nggak bisa ngangkat ya, kanan dan juga kiri. Ada juga kita mempunyai 5 indera. Ada 2 tangan kanan, tangan kiri. Ada 2 kaki, ada 2 mata, ada 2 telinga, ada 2 lubang hidung, dan yang lain-lain. Maka sebetulnya jangan tunggu, tapi mulailah dari 2 tangan dan juga 5 jari kita. Sebenarnya sederhana. Kasih yang mau dibagikan diawali dengan kerelaan hati untuk rela mempersembahkan milik yang kita sudah punyai kepada Tuhan. Itu yang pertama dari 3 rumus iman. Yang kedua adalah bagikanlah sepenuh hati. Bagikanlah dengan sepenuh hati. Nah, teman-teman, roti dan ikan itu dibagikan kepada 5.000 orang laki-laki. Dan inilah simbol bahwa cinta yang dibagikan itu seharusnya terbuka bagi banyak orang. Tidak bersekat, tidak berjarak, melintasi batas sosio-historis, agama, budaya, suku, dan bahkan latar belakang. Karena jelaslah bahwa cinta kasih adalah sesuatu yang universal dan bebas dari aneka kepentingan atau hidden agenda. Itu yang kedua, bagikanlah dengan sepenuh hati. Yang ketiga, dalam 3 rumus iman adalah cinta Tuhan yang menyempurnakannya. Bukan yang lain, tapi cinta Tuhan yang menyempurnakannya. 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang adalah sesuatu yang mustahil. Dan kita pun harus tahu itu. Tapi dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Maka ada sebuah istilah yang bagi saya menarik. Impossible menjadi I'm possible. Teman-teman, impossible menjadi I'm possible. Dan itulah yang sebetulnya harus kita pahami dan imani. Maka dengan segala niat dan karya baik, Tuhan sebetulnya tidak tinggal diam. Dan Tuhan pasti akan selalu menyempurnakan dalam penyelenggaraannya. Deus providebit, dan tugas kita hanyalah terus menabur kasih tanpa jemu kepada semuanya. Dan biarkanlah invisible hand, artinya tangan Tuhan, yang pada akhirnya menyempurnakannya. Itu yang pertama, dalam bahasan 3 rumus iman. Awali dengan apa yang Anda punya. Yang kedua, bagikanlah dengan sepenuh hati, dan yakinlah cinta Tuhan terhadap semua tindakan Anda, itulah yang menyempurnakannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana dengan 3 keutamaan iman untuk menjadi pribadi yang ekaristis. Nah, teman-teman harus dipahami dengan baik dulu di dalam ekaristilah terkait 2 hasil karya ilahi dan juga insani. Dalam ekaristi itu terdapat 2 hasil karya, insani dan juga ilahi. Keduanya menjadi tersatukan di tangan seorang pribadi yang bernama Yesus. Dan Yesus itulah yang mempunyai 3 keutamaan iman yang pada akhirnya pun bisa kita pelajari dalam Cerita Mogan kali ini. Nah, 3 keutamaan iman apa saja? Yang pertama adalah 3 keutamaan iman itu bersyukur. Secara sederhana, iman dalam kacamata magisterium
Nah, magisterium itu adalah kuasa atau wewenang mengajar yang sah. Berarti gracia, semacam karunia cuma-cuma dari Allah. Grace, gracia, gratis, dan juga lewat ekaristi inilah, hosti kurban, kita dipilih dan diberkati untuk mendapatkan rahmatnya. Maka bukankah ditampakkan dalam kisah ini Yesus yang berkenan itu mengambil, memberkati, dan memecah-mecahkan, juga memberikan roti kepada kita. Maka demikian juga para pastor, imam melakukan hal demikian dalam ekaristi. Bersyukur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi tiga keutamaan iman adalah berbagi. Nah, ini penting. Dengan memberi bukan dengan menerima, kita bisa menjadi kaya. Saya ulangi lagi. Dengan memberi bukan menerima, kita itu sebetulnya bisa menjadi kaya. Maka dalam mata iman, dalam kacamata iman, kita diajak menjadi roti bagi yang lain dengan siap dipecah dan dibagi-bagi. Dan seperti Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, kita sebetulnya juga diajak untuk rela berbagi 5 roti dan 2 ikan yang ada pada kita dengan doa, kata, dan tindakan nyata sehari-hari dari kehidupan kita. Tidak cukup kita memiliki Yesus, kita harus juga menjadi berkat itu kepada sesama, membagikan berkat itu kepada sesama yang berkekurangan. Kata seorang pun sia-sia di dunia ini ketika ia meringankan beban kehidupan bagi orang lain. Dan itu harus nyata dalam situasi kondisi pandemi yang seperti ini. Anda diminta untuk berbagi supaya bisa menjadi pribadi yang ekaristis. Dan yang ketiga, dalam kerangka tiga keutamaan iman adalah bertanggung jawab. Ada bersyukur, berbagi, dan bertanggung jawab. Kamu harus memberi mereka makan. Dan inilah perintah Yesus kepada para murid. Ia ingin agar para muridnya peka dan ikut bertanggung jawab dengan segala kekurangan di sekitarnya. Bukankah segala hal dan usaha baik yang dipersembahkan kepadanya diterimanya, diberkati dan dilipat gandakan? Hasilnya apa? Kita tahu bahwa dalam 5 roti dan 2 ikan itu mengenyangkan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul penuh. Maka mulailah dari apa yang ada, bagikanlah sepenuh cinta, dan biarkan Tuhan yang menyempurnakannya. Itu yang bahasan yang kedua. Dan yang ketiga yang harus ada menjadi 3 sikap yang bisa kita petik dalam mukjizat ilahi dalam peristiwa insani kita sehari-hari adalah, yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang sukarela. 3 sikap. Mukjizat terjadi karena ada seorang anak kecil yang sukarela memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus lewat para murid. Bukankah kita juga sudah punya 5 roti yang kita bahas tadi, 5 indera, 5 jari tangan, 5 jari kaki, dan lain-lain. 2 ikan juga kita punya, 2 tangan, 2 kaki, dan lain-lain. Roti dan ikan sendiri adalah kombinasi antara karya insani dan juga karya ilahi. Artinya, roti olahan dari manusia, ikan olahan dari alam, yang disatukan secara sukarela. Sudah sukarelakah atau masih sukarelakah kita untuk berbagi? Maka sukarela, bukan sukar rela. Yang kedua adalah sukacita. Teman-teman, ia mengambil roti dan mengucap syukur. Maka dalam bahasa Yunani untuk bersyukur adalah eukaristeo, yang menjadi akar dari kata ekaristi. Dengan kata lain, kita diajak mempunyai hati dan hidup yang selalu bersukacita dalam Tuhan, yang berkenan menjadi daging dan bersatu dengan kehidupan kita. Sukacita. Yang terakhir adalah sungguh-sungguh. Ini 3 sikap yang bisa kita harus bawa dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa menonjolkan atau memperlihatkan pribadi yang ekaristis. Bersungguh-sungguh.
kita diajak belajar untuk sungguh-sungguh menjadi mukjizat penggandaan roti ini terjadi lagi secara nyata di dalam hidup kita. Artinya tidak berhenti dalam perangkap pengalaman Injil, pengalaman saat itu, kita diajak juga sungguh-sungguh menjadikan mukjizat penggandaan roti dan ikan itu terjadi secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kita saat ini. Karena bukankah roti yang diambil dan juga disyukuri itu juga dibagikan kepada yang lain. Maka dengan kata lain, teman-teman muda, kita semua yang mendengarkan, kita diajak untuk sepenuh hati bersolider. Menjadi roti yang juga siap dibagi-bagi secara sungguh kepada sesama. Maka sebetulnya itu yang menjadi akar dari segala macam pengalaman mendasar dari fokus pastoral 2021 Kuskupan Bandung, Sukacita Ekaristi dan menjadi berkah. Semoga bahasan kali ini 3 rumusan iman, 3 keutamaan iman dan 3 sikap iman dalam kehidupan kita sungguh bisa pada akhirnya pelan-pelan itu menjadi sebuah dasar yang baik untuk menjadi pribadi yang ekaristis yang juga pada akhirnya mau dikehendaki oleh Uskup Bandung bagi semua anak muda di Kuskupan Bandung, juga semua orang muda, bahkan kita semua yang pada akhirnya diajak untuk menjadi pribadi yang ekaristis. Selamat untuk fokus pastoral tahun 2021 Kuskupan Bandung ini. Semoga ini menjadi langkah yang baik dan perkembangan yang baik bagi Kuskupan Bandung, terlebih untuk orang muda OMK yang menjadi fokus pastoral dalam tahun-tahun ini di dalam Kuskupan Bandung. Semoga membantu Anda, semoga tidak membuat Anda menjadi pusing dan bingung. Semoga bisa menjadi dasar yang baik untuk Anda. Kita ketemu lagi dalam Kita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi. Salam.